Halo semuanya, balik lagi ke channel YouTube Cynthia_UX. Mohon maaf, aku udah lama banget gak ngupload video. Tapi kali ini aku akan berusaha untuk upload video lagi di YouTube. Dan untuk kali ini kita akan belajar gimana caranya ngedesain website pakai AI secara praktis. Di sini aku akan nunjukin caranya step by step teman-teman untuk bikin website pakai AI. Dan pertama-tama adalah teman-teman bukan download Cloud aja. Jadi teman-teman perlu download Cloud dan perlu subscribe dulu untuk yang pro-nya untuk dapetin Cloud Code. Tapi kita nggak akan pakai Cloud Code, kita akan pakai yang namanya anti-gravity untuk toolsnya. Nah, teman-teman pertama-tama masuk ke antigravity.google. Teman-teman download dulu anti-gravity-nya, either web, MacBook ataupun Team ataupun Windows, bisa download dulu aja. Ini dia gratis untuk download. Dan kenapa pakai anti-gravity aku akan jelasin sambil tutorialnya. Karena ini lebih enak dibandingkan kita pakai Cloud Code langsung. Tapi teman-teman harus tetap udah punya subscription di Cloud langsung. Nah, kalau udah punya anti-gravity tampilannya akan kayak gini. Kalau udah diinstal tampilannya akan kayak gini. Nah, nantinya teman-teman itu adalah harus masuk ke extensions. Dan di extension teman-teman ketik Cloud, dia akan muncul Cloud for VS Code. Nah, kenapa Cloud for VS Code? Karena si anti-gravity ini sebenarnya sama dengan VS Code, tapi memang powered by AI, dan menurut aku lebih memudahkan kita dibandingkan pakai Cloud Code langsung ataupun pakai VS Code yang nggak ada AI-nya gitu. Nah, kalau udah diinstal, tampilannya akan kayak gini. Teman-teman bisa install, nanti habis itu teman-teman harus login ke cloud-nya. Lalu nanti habis login, connect akunnya. Setelah connect akunnya, teman-teman akan bisa pakai cloud-nya kayak gini. Nah, kalau udah ada kayak gini, teman-teman tinggal klik Cloud Code Open. Dan yang ini bisa di-close. Nah, teman-teman udah masuk ke Cloud Code, tapi ini tuh di anti-gravity. Nah, perbedaannya apa sih? Perbedaannya adalah kalau di anti-gravity itu kita bisa ngelihat semuanya, jadi kayak skillsnya, terus juga HTML, CSS itu ada di sini. Jadi teman-teman enak untuk ngebuka satu-satunya dibandingkan harus langsung pakai Cloud Code gitu. Nah, untuk tutorial kali ini aku udah bikin foldernya satu, dan kita akan langsung nyoba gimana caranya bikin website yang beneran bagus, bukan sekedar AI slop. Untuk itu pertama-tama teman-teman balik lagi ke browser, dan kita akan masuk ke namanya motion sites.ai. Aku akan taruh linknya di description box. Jadi ini tuh adalah sebenarnya website dimana kita cuma tinggal perlu copy prompt-nya. Jadi buat teman-teman sebenarnya yang nggak bisa ngedesain website sama sekali, itu bisa langsung ngopi dan juga masukin prompt-nya ke Cloud dan dia akan nge-generate. Tapi di sini kita nggak mau kayak gitu, kita mau bedah dan gimana caranya untuk ngebuat ini jadi lebih baik gitu teman-teman. Nah, di sini itu ada banyak prompt, ada yang gratis maupun yang premium. Jadi kalau gratis itu teman-teman bisa copy. Sedangkan kalau premium kayak gini teman-teman harus bayar. Itu sekitar 149 dia di sini. Nah, tapi kita pakai yang gratis aja, nggak masalah. Di sini aku untuk percobaan kali ini itu tuh aku spesifik. Nah, aku mau nyoba yang ini. Jadi ini bikin hero landing page untuk SaaS pada umumnya. Mungkin teman-teman sering lihat di Dribbble, di Twitter banyak yang bikin. Nah, kita akan coba bikin, tapi kita akan customisasi sedikit. Nah, pertama-tama untuk yang ini kita bisa copy prompt. Di sini aku akan masukin. Oke. Kita akan copy prompt. Dan ini aku bedah dulu ya, masukin ke PicJam cuma untuk dibedah. Jadi prompt-nya itu adalah create SaaS landing page sebenarnya, tapi hero section-nya aja. Dan di sini tuh di breakdown layout-nya, fonts-nya, terus juga background-nya kayak gimana, navigasi bar-nya gimana, video URL dan lain-lain. Nah, gimana cara kita untuk nge-customize ini dan menghemat token? Jadi dibandingkan kita langsung customize di anti-gravity dan pakai token, kita bisa
ubah di sini. Di sini aku udah ubah. Di sini aku kasih contoh, aku ngubah video URL-nya. Itu caranya adalah teman-teman juga bisa di motion slides tadi. Dia ada pilihan background di sini dan teman-teman bisa copy background yang disuka gitu. Tadi aku coba copy URL yang ini dan dimasukin ke sini. Gitu. Jadi dimasukin URL-nya ke sini. Terus juga teman-teman bisa ganti, ini bisa ganti untuk tulisannya. Jadi kan tulisan dia yang original Future of Smarter Automations. Di sini aku ganti jadi Innovations of Unlimited Automations. Teman-teman juga bisa ganti, sebenarnya bisa diganti misalnya pengen delaynya nggak 0,2 tapi 0,3 second, nggak ada masalah. CTA-nya kita ganti jadi 0,4, jadi lebih lambat sedikit, nggak masalah. Fade up, duration-nya semua teman-teman bisa ganti. Di sini bisa customize yang kita mau. Terus dashboard-nya juga di sini itu perbedaannya adalah kan dia Nexora, terus aku ganti dengan dengan logo aku sendiri, aku bikin pakai logo tulisan L. Terus perbedaannya juga adalah di sini welcome Jen jadi welcome Cynthia, welcome back Cynthia, dan untuk di sininya tuh semuanya itu pakai dolar. Terus aku ganti semuanya ini pakai rupiah gitu. Jadi kita coba untuk ganti semuanya pakai rupiah. Kita lihat perbedaannya dan sisanya aku nggak ganti biar kita cobain aja. Tapi sebenarnya teman-teman bisa banget untuk ngubah ini. Jadi ini adalah cara kita untuk ngedesain tanpa ngabisin token, dan juga cara kita untuk bikin sesuatu yang benar-benar bagus gitu, nggak AI slope, karena kita harus ngeganti manual dari sininya. Baru abis ini kita masukin ke prompting. Jadi kita masukin ke AI dan bikin jadi plain mode. Jangan bikin ask before edit, karena kalau itu teman-teman harus yes manual satu persatu. Jadi plain mode, terus kita tunggu aja hasilnya akan jadi. Ini setelah Oke, semuanya ini teman-teman setelah selesai dia loading. Tadi aku skip aja. Sekarang limitnya juga tinggal udah 91% kepake. Jadi ini tuh sebenarnya limit dari cloud-nya. Jadi ya udah kepake banyak jujur untuk satu hero sections. Itu hasilnya kayak gini. Nah, ini aku kasih lihat. Sayangnya masih ada yang kurang. Sebenarnya ini not bad, teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Dari mulai logo, navigasi dan juga button yang di sini tuh lumayan bagus. Terus untuk backgroundnya juga oke. Terus innovations juga oke. Yang jadi mahal adalah pertama ini teksnya nggak kebaca, jadi harus diganti warnanya. Terus yang berikutnya adalah ini tuh dia dibikin non scrollable, jadi kita nggak bisa lihat ini bawahnya. Tapi kalau misalnya dibikin kayak gini nih, kalau dibikin jadi bentuknya yang lebih kecil kayak gini, mungkin font ataupun pokoknya yang browser yang lebih kecil, ini kita bisa ngelihat ada gitu tulisannya tuh welcome back Cynthia. Jadi dari segi ininya sebenarnya nggak ada masalah, tapi ini harus diganti sedikit lagi sih teman-teman. Nah, tapi kurang lebih emang caranya kayak gitu. Nanti setelah ini teman-teman bisa dikutak-katik lagi, ditulis lagi untuk promptnya, bisa dibenerin, terus juga bisa diedit manual, dan bisa pakai yang namanya skill. Mungkin untuk skill aku taruh di video berikutnya karena banyak, tapi teman-teman bisa pakai banyak skill. Ini aku udah install juga beberapa skill, yang mana ini tuh adalah skill-skill dari desainer biasanya banyak yang udah ngasih source skills-nya yang mana kita bisa untuk taruh di anti-gravity atau di cloud code kita. Di sini aku punya banyak skill, misalnya polish lah, optimize. Jadi dia bisa untuk ngeoptimisasi dan juga ngepolish untuk website kita ataupun web app kita. Nah, ini semua tuh bisa kita masukin. Kritik juga untuk desain critics. Di sini ada banyak colorize kalau misalnya mau warnanya dibagusin lagi. Jadi ada beberapa skills yang udah aku taruh di anti-gravity aku. Aku akan
naruh ini mungkin di video berikutnya, karena kayaknya panjang kalau ngomongin skill lagi, tapi kurang lebih kayak gini caranya. Ini cara awal untuk teman-teman mulai ngedesain pakai cloud. Jadi masukinnya bukan dari cloud code, tapi kita bisa pakai anti gravity, yang mana sebenarnya nggak beda jauh banget, tapi akan hasilnya itu lebih enak kak, flow-nya, terutama kalau teman-teman ngedesain page-nya banyak banget. Mungkin kalau yang web app, kalau misalnya page-nya sampai puluhan, dibandingkan cloud code dengan anti gravity yang kita bisa ngutak-ngatik sendiri di sini akan jauh lebih enak. Apalagi kalau misalnya cuma mau ganti kata-kata, teman-teman akan lebih baik untuk pakai anti gravity gitu teman-teman. Kurang lebih untuk video kali ini. Kita ketemu di video berikutnya, dan mohon maaf suaraku hari ini agak bindeng karena lagi flu, tapi aku mau coba mulai lagi untuk bikin YouTube, dan semoga aku bisa konsisten dan bikin video-video berikutnya terutama terkait AI dan desain. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.